Indonesia itu maunya tuh senang dengan berita heboh. Ya, kan kalau bilang Joseph Paulusang mati, Anda semua pasti kan mau jadi heboh kan, YouTuber langsung upload kan. Ya kan? Eh, senengnya begitu. Tapi kalau Joseph Paulusang kurangan duit, nggak ada yang heboh kan. Ya kan kalau Joseph Paulusang pada heboh semua, Joseph Paulusang mati ya pada heboh. Nggak bisa lah Pak maksudnya kan gitu. Ya, Tapi ya paham Pandi. Itu saya paham mengenai hal itu Pandi. Jadi emang tidak boleh kalau yang ini apa yang LGBT itu ya, itu pun dia terpaksa mengeluarkan diperbolehkan ya karena desakan dari si Biden itu, saya Biden dan Obama gitu loh. Demokrat So, orang dia gila bisa, semua isinya. iya emang gila emang. Terus kedua, kalau yang menikah apa segala, menurut saya sih Katolik yang nggak usah menikah, yang Kristen Protestan boleh menikah. Jadi orang bisa ada pilihan gitu loh. Mau yang pendeta yang menikah boleh masuk Kristen Protestan, kalau maunya Maksud yang Katolik boleh yang menikah. Jadi sampai itu pilihan, suatu keindahan gitu karena keragaman gitu. Kalau menurut saya ya sih Pak. enggak Nah, maksud saya kan sebagai human being itu sebagai manusia tidak tersalurkan. Jadinya kan banyak kejadian, banyak-banyak molesting anak kecil lagi ini kan banyak terjadi. Ngerti kamu? Jadi ya paham paham. kan molesting anak kecil lah, memperkosa orang apa konsultasi dengan priest terus di raba-raba, dipegang-pegang, apa deh pokoknya dimolestasi. Kan banyak, terlalu banyak kejadian, makanya sampai kadang-kadang Pop John Paul yang lama tuh sampai dia pusing juga ngurusin, ya kan sampai dia malu juga termasuk, terus diteruskan ke Paul apa Pak apa Pop yang Benedict sampai dia resign, sampai sampai Pop yang sekarang juga pusing ngurusi orang yang priest-priest yang nakal-nakal ini kan. Jadi Oh saya sih gitu sih. ya, Kalau kalau Pope Francis ini Pak, kalau saya lihat jadi saya lihat datanya bahwa dia bahwa yang nakal-nakal ini dibilang nggak usah langsung pengadilan aja. Dia makanya memperbolehkan di masuk pengadilan sipil. Jadi langsung diadili dihukum penjara penjara katanya dibilang gitu. Jadi nggak kalau dulu kan kagak tuh Pak. Kalau masih Pope Francis tuh harus gitu sekarang udah misalnya yang nakal-nakal tupik ini langsung masuk penjara gitu loh. Langsung pengadilan sipil. Jadi nggak dia sama sekali tidak melindungi penjahatnya enggak tapi kalau ada penjahat udah langsung dipenjarakan aja. Itu sih maksudnya yang kan saya dia lihat. melindungi gereja juga maksudnya gitu Hmm. kan. Ya, menurut Ya, saya oke lah priest, jadi priesthood nggak harus single kan, boleh juga. Waktu itu bisa didiskusikan. Nah, ya makanya maksud saya mungkin bisa the next pop ini bisa orang yang agak lebih muda, lebih punya vision ke depan gereja harus bagaimana ke depan. Soalnya zaman kan tambah lama tambah maju, zaman nggak tambah mundur kan. Jadi lebih modern, jadi mereka bisa merekrut banyak banyak apa pengikut, ya kan gitu. Ini salah semua nih, makanya ya kita itu kalau baca berita itu harus hati-hati, baca komentar, baca sesuatu itu ada ditulis itu supaya kita bacanya dengan hati-hati, jangan serampangan kayak orang Islam. Vatikan izinkan transgender dibaptis dan jadi wali baptis. Kalau ada orang lahir dengan jiwa yang transgender, terus masalahnya di mana? Kan bukan salahnya dia juga kan? Di dalam Alkitab yang tidak boleh, kalian itu berhubungan seks sesama jenis. Tapi kalau dia terlahir dengan lebih banyak seorang laki-laki dengan lebih banyak hormon perempuan atau seorang perempuan dengan banyak hormon laki-laki, terus mau salahin yang lahirin begitu, terus salah yang dilahirkan, kan enggak juga. Ngomongnya LGBT ini kan gay Nah, lihat nih, marriage. nanti dulu nih. Kaum Nah, ngomong transgender dapat menerima pembaptisan menjadi wali baptis di Gereja Katolik serta menjadi saksi pernikahan keagamaan. Yang jadi masalah kan terus gara-gara transgender terus langsung kita diskriminasi, nggak boleh jadi wali, nggak boleh jadi saksi pernikahan, ya. Nih pertanyaannya ini dari pertanyaan disebut transseksual ya katanya ya. Paus berusia 86 mencoba membuat gereja Katolik menjadi lebih ramah ya terhadap transgender ya, bahwa ketertarikan terhadap sesama jenis bukanlah dosa.
Namun hubungan seksual sesama jenis adalah dosa. Betul, itu yang kita omongin Pak Paul, perkawinan. Iya, jadi jangan terus LGBT, berkata bahwa gereja LGBTQ mau Katolik degradasi, enggak juga. Saya tidak mengerti apa-apa tentang gereja Katolik ya. Tetapi setiap statementnya Paus itu saya cermati benar-benar. Karena banyak orang berkata Paus ini antikris, Lucifer lah segala macam. Saya tidak percaya, tapi saya harus membuktikan sendiri semua statement-statementnya beliau. Menanggapi pertanyaan orang transgender bisa dibaptis. Emang enggak boleh orang transgender dibaptis? Dia kan mau percaya Yesus, masa nggak boleh? Boleh dong dibaptis. Ya kan? Namun pendeta setempat harus menerapkan kehati-hatian pastoral. Dan itu tentu ada petunjuk lain di belakangnya. Jadi itu ada diskusi yang panjang lagi, mengapa kamu transgender, kenapa mau dibaptis beginilah kan, ya kan? Lihat, ketika bertemu dengan seorang transgender, Paus Fransiskus mengatakan kepadanya, bahkan jika kita adalah orang berdosa, Tuhan mendekat untuk membantu kita, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Inilah kasih milik Tuhan, ya bener dong, nggak salah dong. Salahnya di mana? Terus kamu kalau mau transgender, kudu jangan transgender dulu baru boleh datang sama Tuhan. Kapan sih transgender mau datang sama Tuhan? Takutlah. Ya kan, itu kan kalau Tuhannya adalah kita, maunya kan kamu bertobat dulu baru kalau kita jadi orang tua. Kamu kalau belum pakai laki-laki jangan pulang ke rumah. Kalau saya emang nggak begitu, itu bagaimanapun juga misalnya itu adalah anak saya, tetap anak saya. Mau dia transgender nggak transgender masa saya usir sih, ya kan? Nah itu kadang-kadang hal seperti itu contohkanlah dalam rumah tangga kita sendiri. Kalau kita punya anak nih, lalu anaknya transgender mau diusir, kejam sekali sih bapaknya ya. Tambah hilang dah ini anak kalau diusir, tambah hilang lah. Kamu jangan sini. Tambah hilang lah itu orangnya. Oh, kamu kurang ajar nih begini, diusir dari rumah. Anda kalau ngusir anakmu dari rumah, Anda jahat, nggak boleh. Anak yang kurang ajar bukannya diusir, ya dididik di rumah. Ya kan? Tapi Pak Paul, kita ini ngomongin bukan lifestyle. Lifestyle itu terserah lu mau pakai sepatu hak tinggi, pakai ginco, itu urusan lu. Tapi kalau udah gereja atau negara mengesahkan pernikahan, itu yang nggak boleh. Itu yang kita omongkan. Masalahnya gereja kan, kalau negara kan di luar gereja nggak bisa menjangkau. Gereja Enggak, hanya bisa maksudnya menghimbau. kalau gereja menyetujui. Gereja itu hanya bisa menghimbau, tidak bisa menjangkau. Sedangkan ini kan masalahnya para woke ini kan dia lobby ke pemerintah, lobby politik dengan segala kekuatannya, bahkan lobby ke orang Islam kan. Mereka pro Palestina supaya mendapat legitimasi dari Islam kan. Si woke ini kan. Iya kan? Yang pro sama Islam ini kan malah yang woke ini kan, gila kan? Aneh kan? Ya kan kenapa sih woke ini pada nggak mau jadi Islam ya? Saya sih berharap woke ini biar jadi Islam aja. Jadi jelas. Tapi nggak boleh juga ya, jahat itu namanya. Kita juga nggak boleh. Kita kan berharap semua orang datang pada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud ya. Terus keselamatan, bukan begitu. Keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan Paus tahu, bukan melalui gereja. Tapi di abad kelima, saya lupa namanya ya, ada seorang bishop, keselamatan itu diperoleh melalui keanggotaan gereja, dalam hal ini gereja Katolik. Waktu itu kan belum ada skisma kan, belum ada skisma, baru ada gereja ya gereja Katolos, gereja yang am. Nah keselamatan diperoleh dari keanggotaan gereja. Nah sebenarnya salah, itu saja sudah salah. Ya, keselamatan itu diperoleh dengan percaya kepada Yesus, bukan jadi anggota gereja, sehingga orang banyak kegeeran. Ya, banyak orang berhenti jadi anggota gereja, merasa soleh seperti Zwingli, merasa suci, tapi dia bunuhin banyak orang. Ya kan? Nah, menurut saya kok ya nggak seperti itu ya, si Zwingli itu. Kalau saya membayangkan sejarahnya Zwingli, saya baca itu ya, saya mah serem ya dekat-dekat orang ini kayak pendeta Mormon yang di Meksiko itu loh, yang bawa senapan nembakin orang gitu loh, yang istrinya banyak. Bedanya sih Zwingli nggak kawin ya. Itulah serem ya, serem. Kalau menurut saya kalau ngeliat Zwingli mas saya nggak bersimpati sekali, ngeliat patungnya aja serem mukanya ya. Bisa jadi pahlawan ya, pahlawannya Swiss, pahlawan
Saya kalau ada orang Kristen membunuh orang, saya kok nggak simpati ya. Oke, kita kembali ya. Kita kembali nih. Adakah pendeta gereja karismatik yang kepenuhan Roh Kudus seperti beliau ini? Ya, ini masih kita bicarakan ya kepada pendeta-pendeta Anda semuanya. Tanyakan, Pak Pendeta kepenuhan Roh Kudus enggak? Paus Francis kepenuhan Roh Kudus enggak? Kalau pendeta Anda mencaci maki Paus Francis, kalau saran saya tinggalkan gereja Anda. Ya, saya belum pernah lihat ada pendeta seperti beliau ini ya. Saya belum pernah lihat ada pendeta seperti Paus Francis ini. Saya belum pernah melihat ada hamba Tuhan dalam kalangan gereja karismatik ya seperti Paus Francis. Ya, buat saya beliau ini ya sudah seperti santo orang kudus ya buat saya. Dan setiap ini ya saya selalu amati ya bagaimana beliau sujud ya, kepala negara disembah ya demi supaya mereka bisa bukan menyembah memberhala bukan, tetapi merendahkan dirinya. Dia mencium kaki para tahanan ya, dan bahkan yang luar biasa itu tadi ya, dia tidak pernah menggunakan fasilitas yang diberikan kepadanya. Ya saya nggak tahu cara berpikirnya. Nah tadi katakan beliau itu dulu memang dari janitor ya, dari tukang janitor itu office boy cleaning service itu ya. Dia memulai hidupnya itu dari seorang cleaning service. Dari ya nampaknya memang Tuhan arahkan begitu ya, cleaning service dan bekerja di mempersiapkan makanan gitu ya, di toko roti atau apa begitu ya tadi ya. Jadi memang dia melayani dan memberi makan. Waduh, memang mungkin dia menjiwai itu ya, melayani dan memberi makan. Saya rasa pendeta harus belajar, semua pendeta harus belajar dari Paus Francis. Kita semua harus belajar dari beliau ya. Jangan merasa kita, ya menurut saya, janganlah kita merasa sok hebat. Terus kita mau menghakimi Paus Francis begini, begitu. Enggak lah. Kita tidak tahu pergumulan hidup beliau ya. Berbagai permasalahan dunia datang kepada beliau. Ya lobby sana sini, dia telepon, dia harus menggunakan segala macam sumber resourcesnya dia untuk bisa membujuk. Ya. Kalau dengan Israel, dia melihatnya kan memang simpel sekali. Israel kan bangsa yang lebih kuat, Gaza kan lebih lemah. Sesimpel itu. Masa tidak ada solusi lain? Sebenarnya kan solusinya itu, walaupun beliau pernah mengatakan Israel berhak untuk membela diri. Tetapi di kala lain, dia melihat apakah perang itu adalah hanya solusi dari semua konflik di dunia ini. Nah itu memang apa ya? Saya rasa ini pekerjaan yang tiada habisnya, ya. Apakah perang menjadi solusi bagi semua konflik di dunia ini? Nyatanya kan selama 6.000 tahun manusia kan selalu maunya perang, ya kan? Dan perang itu adalah solusi untuk mengosongkan dunia ini supaya jangan terlalu penuh. Nah, kalau saya lebih pragmatis, bukan saya mengkritik Paus Francis, bukan, tetapi saya lebih pragmatis. Ya, memang mereka memang diciptakan untuk menghuni neraka kan, sehingga mereka haus darah satu sama lain. Ya, jangankan mereka orang-orang ini ya, kita lihat tetangga kita, sesama orang Kristen, sesama pendeta aja bisa bunuh-bunuhan kok, bisa tembak-tembakan, apalagi mau rakyatnya. Pendetanya aja cabul, apalagi rakyatnya. Pendeta aja hedonisme. Pendetanya saja kepengen beli mobil mewah, apalagi rakyatnya, apalagi Pak Andi. Pendetanya aja masih pengen beli mobil mewah kok. Ya kan? Apalagi Pak Teddy, apalagi kita semua. Ya kan? Kalau pendetanya aja masih pengen beli mobil mewah, pengen punya barang mewah, ya gimana umatnya? Manusiawi dong. Nah itu loh masalahnya. Lalu kita berkata itu pendeta kepenuhan Roh Kudus. Lah yang salah siapa? Ya salahnya kita yang ngatain itu pendeta kepenuhan Roh Kudus. Nah, pesan saya kalau membaca informasi itu yang teliti, yang detail, jangan dipotong. Anda cari sumber aslinya, sumber awalnya, sumber yang terpercaya. Statementnya yang panjang, yang lengkap seperti apa? Ya jangan biar dipelintir-pelintir begitu, jangan ya. Jangan mau dipelintir-pelintir, lihat aslinya, statement aslinya. Karena kecenderungan manusia itu maunya tuh senang dengan berita heboh,
Ya, kan kalau bilang Joseph Paulus yang mati, Anda semua pasti kan mau jadi heboh kan, YouTuber langsung upload kan. Ya kan? Senengnya begitu. Tapi kalau Joseph Paulus yang kurangan duit, nggak ada yang heboh kan. Ya kan kalau Joseph Paulus yang pada heboh semua, Joseph Paulus yang mati ya pada heboh. Nah, itu dia, ya kan? Oke, lanjut lagi mungkin terakhir ini udah mungkin nggak usah terlalu panjang hari ini. Pak SK mau tambahin lagi, Pak SK.